Yang pertama, Bang Hasan Nasbi mengatakan bahwa kita sepertinya tidak perlu ada pikiran yang kurang baik ya terhadap pemerintah gitu. Karena tadi sudah dijelaskan berbagai alasannya yang saya kurang setuju karena menurut saya itu akan membuat kita lupa pada esensi demokrasi gitu. Karena demokrasi salah satu esensinya adalah bahwa negara itu a necessary evil gitu. Sebuah kejahatan yang seolah kita paksakan untuk hadir demi satu keteraturan yang lebih baik gitu. Sehingga pada prinsip demokrasi kita memang harus selalu mencurigai negara gitu. Sehingga negara juga saya rasa jangan mengadu belas kasih gitu ya, antara kayak oh rakyat susah sehingga demonstrasi dan sebagainya, tapi kasihani juga dong pemerintah karena sudah begini-begini, jadi mari kita dukung sama-sama. Dukung sama-sama itu adalah dengan kita melakukan peran kita untuk mencurigai negara karena memang harus begitu dalam demokrasi gitu ya. Saya rasa Bang Hasan Nasbi dan semuanya juga sudah tahu, mungkin ini hanya sedikit reminder. Dan di sini tadi Bang Hasan Nasbi juga mengatakan bahwa oke, Pak Prabowo sangat berkomitmen jangan sampai terlibat dengan korupsi dan sebagainya. Maka itu adalah bentuk betapa Presiden Prabowo itu sangat menjaga dari korupsi. Saya ingin mengaitkan ini pada yang Bang Hasan Nasbi bilang selanjutnya, yaitu bahwa pemerintah bekerja berdasarkan fakta bukan rumor gitu ya. Menurut saya ini bisa menjawab hal yang kedua tadi gitu, bahwa faktanya meskipun Presiden Prabowo mengatakan jangan terlibat korupsi dan sebagainya, faktanya korupsi tetap terjadi. Di mana terjadinya? Di program yang paling diperhatikan dan paling ditaruh di etalase depan nih dari pemerintahan Presiden Prabowo gitu. Jadi korupsi ini terjadi bahkan di etalase depan tuh sudah terjadi, bahkan di ketua-ketuanya, bukan di belakang-belakangnya lagi. Artinya bagaimana dong asumsi kita terhadap belakang-belakangnya pada program-program yang mungkin lewat dari perhatian Presiden Prabowo misalnya yang bukan program unggulan, sehingga kita juga mengkritik berdasarkan fakta juga sebetulnya gitu. Bang Hasan Nasbi, boleh langsung dijawab Bang? Iya, jadi ketika korupsi terjadi, kita juga harus paham white collar crime itu canggih. Jadi tidak sesederhana kita ngelihat copet kemudian tangkap tangan, begitulah dia lagi copet. Tapi white collar crime ini canggih dan muter-muter. Jadi ketika kita ingin mengungkapnya, kita juga harus punya fakta-fakta yang kuat. Dan sekarang setelah fakta-faktanya kuat, temuan BPKP luar biasa, dan ini langsung dieksekusi tanpa tedeng aling-aling, Presiden berhentikan orangnya, dan orangnya besoknya langsung ditahan, langsung diusut oleh Kejaksaan Agung. Ini sebagai bentuk komitmen. Dan itu orang yang sangat dekat dengan Presiden. Jadi bukan orang yang jaraknya 1 kilo dari Presiden, itu orang yang jaraknya 1 meter dari Presiden, tanpa tedeng aling-aling. Jadi ini bentuk komitmen untuk mengedepankan pemberantasan korupsi. Karena bagian dari asta cita itu juga poin terpentingnya adalah pemberantasan korupsi. Nah, jadi pemerintah dalam hal ini tidak minta dikasihani.